Hasil otopsi Rumah Sakit Polda NTB, janda muda yang tewas diduga karena bunuh diri. Belasan pelaku 3C dan barang bukti mobil dan motor curian diamankan di Treskrimum Polda NTB. Halo, apa kabar pemirsa? Selain dua informasi tadi, ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Hasil otopsi Rumah Sakit Polda NTB, janda muda berinisial HS yang tewas di kos-kosan di Kuta Lombok Tengah diduga karena bunuh diri. Oh, Pak RT. Seorang janda muda berinisial HS warga desa Bangket Parak, Pujut, Lombok Tengah, ditemukan tewas di dalam kamar kos-kosan di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Korban yang diketahui merupakan karyawan salah satu hotel di Mandalika tersebut ditemukan tidak bernyawa setelah 2 hari tidak masuk kerja. Merasa curiga, rekan korban bersama warga kemudian berinisiatif melihat ke dalam kamar korban melalui ventilasi udara untuk melihat kondisi korban. Namun naas korban dalam kondisi tergeletak di lantai, akhirnya warga langsung membuka pintu kamar tersebut menggunakan kunci cadangan dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Berdasarkan hasil visum forensik, korban diduga meninggal lantaran bunuh diri. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bekas jeratan tali di leher korban. Selain itu, kamar korban terkunci dari dalam. Hasil otopsi sama alat-alat bukti yang kita temukan di TKP, pemeriksaan saksi-saksi, terus keterangan teman-teman kosnya, kita masih belum mengarah ke arah pembunuhan dari kawan-kawannya. Dari tetangga-tetangga kosnya juga menjelaskan malam itu tidak ada suara-suara berisik, tidak ada suara-suara yang mencurigakan lah di dalam kamar itu, sehingga tidak terjadilah kecurigaan antara penghuni kos yang lain. Namun setelah 2 hari tidak masuk kerja, barulah kawannya melihat dari ada roster tembok, ventilasinya itu. Di situ terlihat kalau sudah membujur gaku di dalam. Polisi juga telah memeriksa 6 saksi yang berada di kos-kosan tersebut dengan keterangan mereka tidak ada tamu yang berkunjung ke kos-kosan tersebut, serta tidak adanya suara aneh dari kamar korban. Polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kabel yang digunakan korban untuk bunuh diri. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Barang bukti jenis ganja, pil ekstasi dan sabu hasil tindak pidana narkotika selama bulan Januari 2024 dari 13 perkara yang diungkap dimusnahkan Polda Nusa Tenggara Barat dengan cara dibakar menggunakan mesin insenerator. Polda Nusa Tenggara Barat musnahkan barang bukti 6,9 kg ganja, 600 butir pil ekstasi, serta 856 gram sabu hasil pengungkapan kasus selama bulan Januari 2024 dari 13 perkara. Barang bukti narkotika ini dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insenerator dan petugas juga menghadirkan tersangka serta kuasa hukumnya saat proses pemusnahan barang bukti narkotika. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Kombes Pol Dedi Supriyadi menjelaskan barang bukti narkotika yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil ungkap 13 kasus dengan jumlah 17 tersangka tindak pidana narkotika. Sebanyak 23 kasus dilakukan pengungkapannya dengan jumlah tersangka sebanyak 37 orang. Narkotika jenis sabu sebanyak 658,157 gram. Ganja seberat 4.982 gram atau 4,9 kg. Selain pemusnahan barang bukti narkotika, petugas juga memusnahkan ribuan botol miras bermerek tanpa izin edar.
Para tersangka dikenakan pasal Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Harik Asidi, iNews melaporkan. Pemirsa, barang bukti ratusan minuman keras berbagai merek dan tradisional hasil operasi Pekat Rinjani 2024 dimusnahkan Polres Lombok Barat. Pemusnahan miras ini bertujuan untuk menjaga Kamtibmas yang kondusif selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Barang bukti ratusan minuman keras berbagai merek dan tradisional hasil operasi Pekat Rinjani 2024 dimusnahkan Polres Lombok Barat. Dari operasi Pekat Rinjani 2024 tersebut, Polres Lombok Barat berhasil mengungkap 46 kasus miras tanpa izin edar, dengan 2 kasus diantaranya merupakan target operasi atau TO. Barang bukti miras yang dimusnahkan sebanyak 745 botol miras berbagai merek dan 330 liter miras tradisional. Yang disita di sejumlah wilayah di Batu Layar, Kapolres Lombok Barat berharap dengan dimusnahkan miras ini, situasi Kamtibmas di wilayah Lombok Barat dapat lebih kondusif, terutama selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Miras yang diamankan pada operasi Pekat ini di lokasi mana lebih banyak diamankan, dapat kita sampaikan bahwa diamankan lebih banyak di daerah Batu Layar. Ya. Itu semuanya memang tidak memiliki izin ya, Komandan? Ya, yang semua di sini yang kita sita ini mirasnya tidak memiliki izin. Polres Lombok Barat juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas agar masyarakat lebih khusyuk dan tenang menjalankan ibadah puasa. Pemusnahan miras ini disaksikan oleh Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Isfi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah bersukacita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun berada. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, mengajarkan kita tentang kasih sayang dan keikhlasan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan di bulan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Hajah Nurida SE, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dan magfirah. Semoga semangat kebersamaan ini tetap selalu kita bisa jaga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tauhid, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, beserta pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini.
Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Jin error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Belasan pelaku 3C dan barang bukti mobil dan motor curian diamankan di Treskrimum Polda NTB selama operasi Pekat Rinjani 2024. Inilah para tersangka dan barang bukti 3C yang berhasil diungkap di Treskrimum Polda NTB selama operasi Pekat Rinjani 2024. Para tersangka ini diamankan dari beberapa TKP berbeda di wilayah hukum Polda NTB. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti hasil kejahatan berupa 4 unit mobil dan belasan sepeda motor. Dari catatan kepolisian, para tersangka merupakan residivis. Dilakukan penangkapan sebanyak 19 orang, diantaranya 1 kasus surat, 1 kasus curas, 14 kasus curanmor, 1 orang kasus pemerasan pengancaman, 2 orang kasus pemalsuan dokumen. Kini para terduga pelaku diamankan di Mapolda NTB guna proses hukum lebih lanjut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik lebaran di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat ke semua rute penyeberangan naik 16%. Kenaikan volume penumpang akan terus terjadi hingga H-2 Lebaran. Musim mudik lebaran tahun ini, Pelindo Cabang Lembar, Lombok Barat mencatat kenaikan yang cukup signifikan mencapai 16% dari biasanya. Hingga H-7 Lebaran, sebanyak 6.000 lebih penumpang diberangkatkan dari Pelabuhan Gilimas dan ke Daro, Lembar, Lombok Barat.
Selain itu, pihak Pelindo Cabang Lembar juga telah memastikan kesiapan sarana dan prasarana penyeberangan, termasuk penambahan armada kapal untuk rute penyeberangan Lombok-Surabaya, Lombok-Waingapu, dan Lombok-Padangbai, Bali. Sesuai dengan arahan direksi kami, menghitung mulai dari H-15 sampai dengan H-8 kemarin, terjadi peningkatan kurang lebih 16% untuk penumpang saja. Khusus untuk kendaraan ini lumayan drastis ya peningkatannya, sekitar 30%. Demi keselamatan penumpang, pihaknya juga telah melakukan rem cek atau pemeriksaan armada kapal secara visual dan fungsi alat pendukung kapal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Mudik gratis di Pelabuhan Lembar diserbu warga, bahkan para pemudik berebut mendapatkan tiket lantaran kuotanya terbatas. Ratusan masyarakat berbondong-bondong memasuki kapal Kirana 7 yang akan membawa mereka mudik ke Surabaya. Untuk periode pertama mudik gratis Lebaran tahun ini, Otoritas Pelabuhan dan Pelindo Cabang Lembar siapkan 290 seat. Mudik gratis ini diprioritaskan untuk warga masyarakat kurang mampu dan terlebih dahulu melakukan pendaftaran di kantor KSOP Cabang Lembar untuk mendapatkan tiket agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dipaknya daripada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut. Jadi hampir seluruh Indonesia, bukan hanya Lembar aja. Lembar hanya kebagian kuota 580. Yang sebenarnya arus baliknya ada 2 juga, dari Surabaya ke Lembar. Kita Tenggara Barat ini masih memerlukan banyak kuota untuk hari raya Lebaran yang akan pulang mudik. Alhamdulillah, program mudik ini luar biasa sekali. Banyak menolong kita, masyarakat yang mau pulang kampung, bertemu dengan keluarganya. Terima kasih Pemda. Pemudik kapal laut ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelni serta 3 operator kapal swasta. Program ini mencakup 47 ruas perjalanan dengan total 91 keberangkatan untuk arus mudik dan balik. Tujuan dari program ini adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang berencana melakukan perjalanan mudik saat libur Lebaran tahun 1445 Hijriah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ingat mati. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu
pukul 8:30 malam di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Sempurnakan bulan penuh nikmat bersama program penuh inspirasi. Omar, Ramadan Story, Selawat Sahur, Cahaya Hati Spesial Ramadan, Kultum Nikmatnya Ramadan, iMovie Spesial Ramadan, Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan, Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Jelang Lebaran, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional meroket. Komoditi yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, komoditi tomat, hingga mencapai harga Rp45.000 per kilogram. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan di pasar tradisional. Di antaranya tomat, telur, hingga minyak goreng. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Renteng Praya Lombok Tengah, harga komoditi tomat terus naik fantastis. Jika sebelumnya harga tomat 1 kg berada pada angka Rp30.000 per kilogram, kini harga tomat naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Selain tomat, harga minyak goreng juga mengalami kenaikan yang kini berada pada angka Rp18.000 per liter. Sementara itu untuk bahan pokok lain seperti beras, bawang, dan cabai masih harga stabil. Kira-kira penyebabnya apa ini kenaikannya? Petani. Dari petani? Iya, petani agak kurangan. Soalnya kan curah hujan juga, jadinya pohonnya itu cepat mati. Untuk tetap memastikan harga bahan pokok terkendali menjelang Lebaran ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah secara intens melakukan pemantauan di pasaran dan sejumlah dinas terkait juga telah menggelar pasar murah. Itu 2 hari lalu sudah ada pasar murah dari Kodim, kemudian kemarin ada pantauan dari Dinas Ketahanan Pangan sekaligus pengecekan barang-barang. Teman-teman di perdagangan itu sudah turun 4 hari ini di pasar Renteng. Jadi untuk stok masih aman, kemudian harga memang yang memprihatinkan hanya tomat itu saja. Dinas Perdagangan memastikan stok bahan pokok menjelang Lebaran aman termasuk daging dan kebutuhan lainnya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, DPRD Lombok Tengah prioritaskan usulan masyarakat terkait perbaikan sekolah rusak dan ruas jalan pada tahun 2025 mendatang. DPRD Lombok Tengah atensi banyaknya sekolah rusak dan ruas jalan yang rusak dan seringkali menjadi keluhan masyarakat sekitar. Ketua DPRD Lombok Tengah M. Tauhid dari 1.774 kegiatan hasil riset, usulan perbaikan sekolah rusak dan perbaikan ruas jalan yang rusak merupakan usulan terbanyak di 9 fraksi, sehingga DPRD Lombok Tengah mendorong agar perbaikan gedung pendidikan hingga infrastruktur jalan yang rusak menjadi prioritas dan harus masuk dalam RKPD tahun 2025. Pendidikan juga banyak sekali, kemudian infrastruktur seperti Perkim,
PUPR. Ya, kemudian tadi sengaja saya sampaikan terkait dengan keluhan masyarakat pada saat Safari Ramadan Pak Bupati, terkait ada ruas jalan yang belum diperhatikan. Dewan juga menyarankan untuk meminimalisir gedung pendidikan yang rusak. Perbaikan dapat dilakukan dari berbagai anggaran seperti dari Pokir Dewan, anggaran dari kementerian, dan dari APBD. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati Skybridge dan kupu-kupu Helenadi dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Ya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu Raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.